Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, karena semua itu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena tidak semua orang yang diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan yang terbaik pada dirinya. Oleh karena itu kita perlu bersyukur, ya, kita masih diberi keberuntungan, diberi kenikmatan yang semua itu adalah untuk makanan jasmani dan juga makanan rohani kita. Pada malam hari ini topik kita adalah kontemplasi dan membaca kitab diri. Kontemplasi itu kalau kita lihat adalah bahasa Latin yang artinya adalah merenung, tafakur, berpikir, introspeksi, membaca diri, meniti ke dalam diri, dan lain sebagainya. Jadi kuncinya kita kalau bahasa Al-Quran ya tafakur gitu. Kontemplasi itu bahasa Latin, tapi lebih luas lagi kita merenung, nanti kita akan lihat termasuk gelombang otak kita itu saat-saat yang terbaik ya untuk kontemplasi itu pada apa? Apakah gelombang kita pada waktu beta, alfa, theta atau delta? Nanti kita juga akan melihat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk kita mulai ya, kita buka dulu surah ke-6 ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Surah ke-6, surah Al-An'am ayat 20. Orang-orang yang diberi kitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Dan orang-orang yang merugikan dirinya adalah mereka yang tidak beriman. Nah, orang yang mengenal kitab itu ada kitab yang di luar diri kita. Ya, ada kitab Al-Quran ya. Kemudian Al-Quran juga ayat ada itu qauliyah, kemudian yang kauniyah, yang tersurat dan yang tersirat. Lantas kitab pada diri kita ternyata juga ada. Maka kita disuruh membaca kitab ini dua-duanya, baik kitab yang di luar maupun kitab yang di dalam ya. Sebagaimana kalau kita itu mengenal Arafa ya'rifu ya. Ini kan dari Arafa ya'rifu kan mengenal. Kalau padang Arafah itu artinya padang pengenalan. Ta'arofu saling mengenal ya. Nah, ya'rifuna abna'ahum dari apa? Anak ya, kalau abna ibnu ya. Itu jamak anak-anak mereka. Jadi
Kalau kita mengenal anak kita itu kan mudah sekali ya. Apabila ada yang punya anak 1, 2, 3, 4, itu mengenal anaknya sendiri mudah ya. Mungkin anak saya yang paling yang sulung ini cerdas, tapi kalau disuruh agak males misalnya gitu, ngerti bapak ibu ya. Atau yang nomor 2 ini ya, kalau disuruh berangkat cepet ya, tapi kebersihan kurang bagus misalnya, itu tahu semua kita ya. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan anak kita, semua yang diakui. Maka sering saya sampaikan ya, anak itu adalah tamu agung di semesta ini ya. Apapun yang terjadi pada anak kita ya kita terima ya. Maka kita harus memang mengenal kitab itu seperti kita mengenal anak. Artinya kita ya betul-betul paham diri kita. Kalau tadi judulnya kita di sini adalah kontemplasi ya. Maka dalam merenung ya, dalam bertafakur, berpikir ya, introspeksi, tafakur, mengenal diri kita sendiri, meniti dalam diri itu seperti kita mengenal anak kita. Nah, dengan begitu kita akan mudah ya. Kalau sudah Allah memberikan gambaran seperti ini ya. Kenapa? Kita juga membaca kitab diri ya, nanti ada ayatnya, ada kan begitu. Kita lihat dulu fase gelombang otak kita ya. Yang pertama ini gamma. Gamma ini kesadarannya tinggi Pak, 35 sampai 40 Hz. Mungkin jangan kalau baru nyetir kemudian ada kucing atau apa yang kaget begitu, itu konsentrasi tinggi segitu. Nah ini kondisi kesadaran tinggi ya, gamma, gelombangnya dalam gamma. Kemudian yang kedua beta, ini sadar penuh waktu kita kajian ini, berpikir ya, tidak ngantuk ya. Ini kita posisinya beta, bisa komunikasi ya, bisa saling tegur, salaman ya, dan lain sebagainya. Ini dalam keadaan beta atau sadar penuh berpikir. Yang ketiga adalah alfa. Alfa ini rileks. Misalnya duduk di pantai, angin semilir ya tuh. Ini gelombangnya landai. Jadi nikmat ya. Neng pinggir laut, anginnya semilir, ora panas ya. Orang ditang. Nah ini Pak Ahmadi malah nambahi berduaan katanya. Jadi kelingan saya ya itu lebih sempurna sana dan monggo penjadian berpikir. Buat digelakin lho, Mas Oliko ini masih ya bukti karo wong tua ya. Anak barepi gak sule wong tua, jadi jenengan. Lah ini ya. Beda ngatuk ya. Jadi alfa Pak, semilir ya. Jangan sakit merasakan nanti ya. Maka jangan konsentrasi kerja terus atau ngaji terus ya. Kita perlu rileks ya. Maka ada di Kampung Randusari itu kalau pokoknya Pak RT di demo naik kerja bakti wis telu, yang keempat piknik, nah, itu rileks karena golek iki ya. Ya monggo. Jadi memang perlu ya kita. Kemudian yang keempat itu teta. Ya. Ini sangat penting, ngantuk tapi sadar Pak. Jadi penjelasan kok pengajian rodok madeklu niku sadar. Madeklu nek sadar niku kondisine teta, ya. Tapi nek madeklu ora tangi, madeklu terus mleles ngene iki terus lah niku masuk delta. Tidur nyenyak niku punan. Nggih, niki jadi dan misalnya nonton TV ya wis ngantuk klu niku delalah masuk TV-ne cek muni penjelasan wis. Posisi niki nggih sampean nganti ngorok nggar-nggar niku kupinge jenengan mboten mireng. Jadi orang tidur itu posisi delta ini ya
walaupun senggar-senggor, ya, mulut setengah telinga ini kan dekat, tapi telinganya sendiri nggak dengar karena masuk di sini. Nah ini gelombang ini kita sebetulnya kalau kondisi theta ini biasanya ya kan sekarang ada istilah hipnoterapi, Pak. Jadi di kota-kota besar itu ada hipnoterapi. Kalau orang yang dihipnotis itu kan di sini. Tapi bedanya kalau hipnotis itu tanpa terapi, tapi kalau hipnoterapi itu diterapi. Ya, misalnya ada orang yang suaminya suka KDRT, kemudian suka minum, ya, suka judi, lah itu dengan kesadaran istrinya atau kesadaran si suami tadi ingin sembuh, dibawa ke ahli hipnoterapi. Ya, di situ kemudian diselesaikan, ya, ini dia otaknya gelombangnya supaya sampai theta ini kemudian diterapi, ya. Maka ada istilah hipnoterapi. Tapi kalau di sini kota kecil belum ada, kota-kota besar ya itu banyak karena masalahnya di kota besar itu kompleks, ya. Volumenya kecil lagi ya. Ya ini gelombang otak ya. Bapak Ibu saya hormati. Kita sekarang lanjut ya. Oh, ini tulisannya harusnya depan tapi tadi ya. Jadi manusia tersusun dari triliunan sel hidup dan bioplasma yang memancarkan gelombang energi secara dinamis. Ini tadi saya sebutkan ya. Saya sebutkan bahwa ada 5 gelombang energi yang dinamis dalam diri manusia, karena manusia tersusun dari triliunan sel hidup dan bioplasma yang memancarkan gelombang tadi, ya. Jadi nanti kita akan tahu posisi saya, diri kita masing-masing. Sahabat dan Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang, nah ini tadi kan saya menyebutkan kitab dalam diri kita ya. Coba volumenya bisa di Pak. Kok elok anu. Cek sound. Mas Wahudi biasanya yang halo. Cek sound. Oh oke, udah bagus. Biasanya ya kita lanjut ya. Kitab dalam diri kita. Ini juga sering saya tampilkan, tapi pembahasannya berbeda ya. Walaupun ayatnya sama, tapi kalau kita jelaskan di waktu yang berbeda, insya Allah juga pendalamannya akan bertambah. Di sini ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Ya. Lantas wa nuhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ini ayat 13 dari surat Al-Isra ya. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami kalungkan ya, catatan amal perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat ya. Kiamat itu artinya berdiri atau bangkit, keadaan ya, kesadarannya, bangkit jiwanya. Itu sebuah kitab yang dijumpainya keadaan terbuka. Lantas ayat 14-nya Iqra' kitabaka kafah binafsikal yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghitung terhadapmu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kiamah yang ini yang berhubungan dengan membaca kitab ya saat ini. Karena kan sering saya sampaikan, jadi yang namanya ilmu pengetahuan dari Al-Quran itu satu ya, itu pasti memenuhi azas ya, koherensi. Jadi ilmu itu istilahnya ya tidak bertentangan dengan yang lain. Kemudian korespondensi ya, ilmu yang dari Allah itu, ayat itu ya, ada faktanya. Kemudian cara pragmatis bisa kita ambil petunjuk dan pelajaran. Nah, maka waktu
kita ya dalam diri kita ini sudah qiyam ya, yang berdiri atau bangkit kesadaran kita, bangkit jiwa kita yang tadinya kita tidur panjang, kita diam ya, jiwa kita diam tidak ya tertidur. Setelah kita bangkit kesadaran kita mendapatkan cahaya dari nur ilahi dari Allah yang di dalam sudur, dalam jiwa ini ada sudur ada kolbu ada fuad ya, di dalam fuad sini ada nur ilahi. Nah, itu bisa membaca. Kita baca diri kita waktu kita kesadaran tinggi ya, bangkit dari kesadaran ini, kita bisa membuka kitab yang ada di dalam ini. Maka ikra ya, bacalah kitabmu, bisa menghitung diri sendiri. Kita bisa menghitung-hitung sendiri ya. Saya ini apakah kebaikannya dan keburukannya itu banyak kebaikannya atau enggak? Itu diri kita yang tahu, orang lain enggak tahu. Maka kita tidak boleh membaca kitab orang lain ya. Nah, ini secara pragmatis. Tapi kita bisa memahami juga nanti kiamah yang akan datang, kita diberikan kitab rekaman, kita suruh baca sendiri. Jadi ada sisi ya, dimensi pragmatis dan juga dimensi yang lain. Maka kita, kalau saya ambil pragmatisnya dulu, sehingga kita ini saat ini kalau kita dalam bangkit kesadaran, bangkit jiwa kita, bangkit rohani kita ya, kita membuka mata kolbu ya, kita mau meniti ke dalam diri, insya Allah ya kita akan tahu tentang kitab kita ini. Maka tadi harus mengenal kitab diri kita ini sebagaimana kita mengenal anak-anak kita. Bapak yang saya hormati, lantas kita melihat di sini ya, surah 35 itu Al-Fatir ya, bahwa kalau kita melihat kitab yang ada di dalam Al-Quran itu diwariskan kepada orang atau hamba. Tapi nanti setelah diwariskan kitab itu ada 3 kelompok yang terjadi setelah kitab itu ada. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa aurasnal kitabal ladzina astaifana min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idnillahi dzalika wal fadlul kabir. Kemudian itu kami wariskan kepada orang-orang atau hamba kami ya, yang kami pilih di antara hamba kami. Jadi lalu di antara mereka itu ada yang dolim li nafsi, menganiaya diri sendiri ya. Dolim itu dari kata dolama yatlimu dulman, artinya orang yang gelap, orang yang menggelapkan jiwanya, li nafsi, jadi menggelapkan, dolim, dolima, dolama, li nafsi untuk dirinya, jiwanya. Jadi kalau diartikan aniaya itu bukan seakan-akan fisiknya yang dijotosi ya, tapi aniaya dia gelap, menggelapkan dirinya, itu aniaya. Dan wa minhum muqtasid ya, dan di antara mereka ada yang pertengahan ya, muqtasid. Kemudian yang ketiga ini wa minhum, dan dari sebagian mereka sabiqun bil khairat ya, berbuat sabiqun itu kan artinya berlomba, bil khairat dalam kebaikan, bismillah dengan izin Tuhannya ya. Dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Jadi ada 3. Yang satu adalah orang yang menggelapkan dirinya. Setelah tadi mendapat kitab ya, kitab baik itu yang 30 juz maupun yang ada dirinya tadi, dia malah menggelapkan diri. Tapi yang di sini berhubungan dengan petunjuk, yaitu kitab dalam kurung Al-Quran. Satu orang yang menggelapkan diri. Menggelapkan diri itu bisa satu menolak ya, kemudian mendustakan, atau dalam kejahilan tidak mau mengerti, masa bodoh. Itu nanti akhirnya ya termasuk gelap, karena kebodohan itu dekat kepada kegelapan. Yang tengah-tengah ya, ini memang kadang manusia itu ya seperti itu Pak. Wong kita kalau untuk atensi rapat RT saja itu mesti ada 3 kelompok ini. Ada yang betul-betul datang bayar, ada yang diprogram
tak ping telu nyang pisan, tak ping telu gar pisan, atau sama sekali yang males, ya. Wis niatnya males, ya. Padahal kalau kita tuh niat, ya, saat dari RT 3 tahun itu niat kalau tanggal 17 bisa datang, ya 3 tahun bisa datang terus, tidak pernah absen. Ya, tapi kalau sudah niatnya itu malas, ya itu Allah kan juga sebagai fasilitator. Siapa orang yang malas ya silakan malas, kan begitu. Misalnya itu. Nah, termasuk di sini. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairat, ya. Maka dalam surat Al-Hadid surat 57 ayat 20 itu kan kita suruh berlomba. Ya, berlomba untuk mendapatkan jannah, untuk mendapatkan taman keindahan, taman kedamaian. Maka ya kalau bisa ya ini yang ketiga ini sabiqun bil khairat, ya. Ada taklim, ya sabiqun bil khairat, ya datang, ya, misalnya begitu. Kemudian ada apa itu postingan yang bermanfaat, ya dibaca, ya, bukan malah melihat yang tidak baik, ya. Nah, setelah itu ya ini karena bismillah dengan izin Allah, ya kita Allah memang mengizini, ya. Maka di dalam surah Al-Maidah, ya ayatnya 48 atau berapa, kemudian Al-Baqarah 148 itu juga istilahnya fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Tidak ada berlomba-lombalah kamu dalam keburukan, adanya berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, ini kalau yang sabil khairat ini dzalika huwal fadlul kabir, ya, mendapat karunia, fadilah itu karunia, kabir yang besar. Ya, ini memang tugas kita tinggal memilih, kan begitu, ya. Maaf, ini volumenya naik turun. Ya enggak apa-apa, ya. Penting bisa. Ya, di sini kita keterangan, ya, baik dan buruk ada di dalam diri kita. Jangan mencarinya di dalam diri orang lain. Hidup kita seperti mengalami proses. Kalau kita melihat berlian dari sebongkah batu bara yang diasah terus menerus sampai berlian itu bersinar. Baik dan buruk menempati diri kita. Mereka berdua berbagi ruang kehidupan di dalam diri kita. Dan hidup adalah pilihan pribadi. Setiap orang bisa melakukan apapun yang mereka mau. Setiap orang bisa memberikan kebaikan dan keburukan bagi diri kehidupannya. Jadi kita tidak boleh, ya, membaca kitab orang lain. Jadi kita harus membaca diri sendiri. Kita tidak boleh mentertawakan orang lain. Kita harus mentertawakan dirinya sendiri. Kita tidak boleh mengisi nilai rapot orang lain, tapi kita harus introspeksi mengisi nilai rapot sendiri, ya, begitu. Supaya apa? Ya, orang yang ilmunya sudah luas, dia akan memperhatikan dirinya sendiri, meniti ke dalam diri, kontemplasi, ya, tidak apa itu ngurusi orang lain tentang nilai, ya, tentang apa itu jiwanya yang berhubungan dengan kebaikan keburukan. Jadi kita melihat diri kita sendiri. Nah, ketika kita meminta dan kerja keras melalui kekuatan buruk, maka kita akan menerima hasil yang dihasilkan oleh kekuatan buruk kita. Ketika kita mengetuk pintu kebaikan di dalam diri kita sendiri, maka pintu kebaikan akan membukakan jalan bagi hidup yang terbaik bagi kita. Hidup adalah pilihan, kita bisa mencapai sukses melalui kekuatan baik, ataupun kita bisa mencapai sukses melalui kekuatan buruk. Ketika baik menjadi dominan di dalam diri kita, maka kita mampu menjalani kehidupan yang penuh sukacita. Sebaliknya, bila buruk yang menjadi dominan di dalam diri kita, maka kita akan dikuasai emosi, dikuasai nafsu yang rendah, sehingga penderitaan dan kekurangan yang akan kita rasakan setiap saat. Nah, jadi memang tadi yang fastabil khairat, ya seperti itu, ya, karena baik dan buruk itu tadi menempati dalam diri kita. Nah, jelas hal ini menjadikan hidup kita tidak pernah bahagia, dan kalau tadi yang menderita tadi itu tidak bisa bahagia, ya, karena keburukannya yang dominan. Dan kita pun pasti mengira bahwa bahagia itu hanyalah sebuah teori yang tidak mampu dimiliki manusia. Padahal bahagia itu hak setiap orang yang sudah diberikan Tuhan di dalam diri kita masing-masing.
Bila kita tidak melatih pikiran positif setiap hari dan terus-menerus, maka pikiran negatif kita akan keluar setiap hari untuk menyakiti diri kita sendiri. Pikiran menciptakan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap suasana hati dan pencapaian. Jadi antara lain penjelasan seperti itu yang berhubungan dengan baik buruk, ya. Memang seperti itu. Kita yang menerima realitas baik dan buruk yang ada di dalam diri kita, tidak akan mudah menyalahkan orang lain ataupun menghindari tanggung jawab. Kita selalu mampu tampil dengan bijak dan positif untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dari energi kegelapan diri kita sendiri. Nah, jadi intinya dalam kita Fastabil Khairat sebagai orang atau hamba yang diwarisi kitab tadi, ya, kita harus mementingkan diri kita untuk kebaikan diri kita, tidak fokus kepada orang lain. Maka tugasnya itu memang, perintahnya memang untuk sendiri-sendiri, ya, tiap orang kan begitu. Karena apa? Orang yang mendapat hikmah itu akan mendapat kebaikan yang banyak, ya. Hikmah itu pengertian yang dalam, ya. Kita lihat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata mayyasha'u wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yatakaru ila ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, ya. Al-hikmah itu sains, juga ilmu pengetahuan, ya, kefahaman yang dalam tentang kitab tadi. Jadi orang yang paham tentang kitab di luar maupun di dalam dirinya, itulah orang yang mendapatkan hikmah. Nah, itu kepada siapa yang kehendaki, itu bukan Allah milih, ini tak kasih hikmah, tak kasih, enggak. Tapi siapa yang berkehendak, ya, siapa yang mau membaca kitabnya tadi, itulah yang dikehendaki Allah. Kalau yang tidak membaca, ya tidak mungkin dikehendaki. Seperti kalau Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, nah itu orang yang berkehendak. Kalau yang tidak berkehendak, ya, tidak mau, tidak dikasih. Kemudian kalau yahdillahu linurihi mayasya, Allah memberikan, ya, menunjuki cahayanya semesta ruhani pada siapa yang kehendaki, ya orang yang mencari dan orang yang berkehendak kepada cahaya itu. Kalau tidak, ya tidak, kan begitu. Jadi Allah hanya sebagai fasilitator, ya. Maka ini, jadi orang tadi kalau mendapat hikmah, itu orang tadi sudah mendapat karunia yang banyak. Sebab di sini ditutup wa may yatakaru ila ulul albab. Tidaklah yang, ya, mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Jadi kejadian setiap saat, setiap waktu itu sebetulnya sebagai pelajaran. Tapi ada orang yang bisa mengambil pelajaran, ada orang yang tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, tugas kita yang mengambil pelajaran harusnya gitu. Jadi ulul albab. Ulul albab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 190-91 itu, yaitu yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, kan begitu. Jadi ingat Allah pada waktu duduk berbaring, berdiri berbaring, itu ulul albab. Jadi selalu ingat Allah. Lantas kita ke surat 33 ayat 39, ya. Ini alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsyaunahu wa la yahsyauna ahada illallah wa kafa billahi hasiba, yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Jadi kalau kita menyampaikan risalah, ya itu hanya takutnya hanya kepada Allah. Lantas korelasinya surah Al-Ankabut ayat 49, ya, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina ilal zalimun, ya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Jadi kalau orang zalim itu mesti membantah, ya, yajhadu. Dan orang yang beriman yang diberi ilmu itu, ya, ayatnya itu sudah di dalam dada. Artinya apa? Kalau mungkin orang, wah, dadanya ada Quran, bukan begitu.
Ini berhubungan, yang Al-Quran itu berhubungan dengan makanan jiwa, ya, berhubungan dengan makanan jiwa. Jadi misalnya ayatnya wa kunu ma'asodikin, kamu bersamalah orang-orang yang sodik, yang sodikin, yang benar, yang jujur. Lantas kita masukkan dalam dada, selama hidup kita jujur misalnya gitu. Nah itulah Quran yang kitab yang fisudur ini. Kemudian lantas ya, kalau kita warku'u ma'arokiin, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, patuhlah bersama orang-orang yang patuh. Nah itu ayat kita masukkan pikiran, kemudian dalam dada ini kita selalu patuh. Ini namanya sudah sini berilmu, paham ya. Maka dalam surat ke-7 ya, Arab ayat 179 itu kan orang yang tidak menggunakan pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan kolbunya, itu seperti binatang ternak kan gitu, kalana. Ya, kok tidak seperti binatang liar ya. Ya memang kalau binatang liar itu bisa cari makan sendiri. Kalau binatang ternak tidak bisa makan sendiri. Jadi lebih mandiri binatang liar kan begitu. Nah, Bapak yang saya hormati, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau komentar? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya. Tadi kan orang yang diberi ilmu, di sudutnya ada ayat ya. Kemudian aktivitas tadi orang yang diberi ilmu, di dadanya tadi ada ayat-ayat, aktivitas menunjukkan mendahulukan rahmatan lil alamin. Jadi orangnya itu sudah menyejukkan, mendahulukan rahmatan lil alamin. Ya, bukan ngajak gelut. Ya, kegiatan amaliyah keagamaan itu mesti tenang, tentram dan khidmat ya, di lokasi masing-masing. Jadi maka di ayat lain ya, fi buyuti binillah, di rumah-rumah yang diizinkan Allah. Ini kan surah Nur ayat 36 ini. Jadi tak perlu dipublikasi ya, atau pamer, bising dan hiruk pikuk dengan berjubelnya manusia, mengganggu ketentraman dan kenyamanan publik. Cukup Allah dan kalangan internal saja yang menyaksikan dan merasakan. Jadi kita dalam tadi ya, Sabiqul Khairat tentang kitab tadi, membaca diri menjadi kitab yang di luar, itu tidak usah istilahnya riya dan lain sebagainya ya. Kita harus sesuai dengan perintah Allah bahwa sesuatu itu harus ikhlas. Maka dalam surat 9, surat Taubah ayat 105 ya, di sini disebutkan wa quli malu fayasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ya. Dan katakanlah, bekerjalah, beramaliyahlah kamu, maka Allah akan melihat amaliyahmu itu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Lantas wasatu radduna ila alimil ghaibi wasahadati ya, fayunabihukum bima kuntum ta'malun. Dan aksi-aksimu itu akan ditunjukkan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu lakukan. Jadi semua tidak luput dari rekaman Allah. Yang rekaman itu ya, ada tadi yang ada di leher kita tadi, menukihi. Lantas juga di semesta ini secara neuroscience juga merekam perkataan dan perbuatan kita. Bisa baca sendiri ya. Kita lanjutkan. Dalam kita ya, berinteraksi dengan Allah ya, di sini dalam kita berpikir ya, kita ingat Allah itu supaya kita sesuai dengan ayat ini, surat 7 ayat 205 ya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli bil udwi wal asoli wala takum
minal ghafilin. Dan ingatlah, install asma Rabbmu, dan dalam jiwamu dengan berendah hati dan rasa takut, bukan dengan menjaharkan atau mengeraskan ucapan atau suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Kalau kita sini ya, wadkur, dan berzikirlah Rabbuka kepada Tuhanmu, fi nafsika, dalam diri, nafs dalam jiwa, ya, tadarruan wa khifatan, ya, dengan rendah hati dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak jahar minal qoli, dari ucapan pada waktu pagi dan petang. Dan kamu jangan termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kita kalau zikir secara pribadi tidak usah pakai corong atas, tidak mengganggu orang lain. Fi nafsika, ya. Wadunal qaulil jahri, wadunal jahri minal qauli, dari perkataan, ya. Maka ini sudah kita laksanakan di sini. Kalau habis sholat pun zikirnya kan tidak keras. Salah satunya itu, ya. Tapi kalau dulu memang untuk tarbiyah itu untuk latihan, untuk pendidikan, ya, ngajari imame banter tidak masalah. Memang perkembangan harus begitu, ya. Misalnya para alim dulu, ya, mungkin para wali itu kan kalau ada orang yang meninggal sore begini, itu kan kalau dulu kan ya mungkin orang main atau kartu dan lain sebagainya, maka para wali dan mubaliknya ini daripada kita main kartu, ya, di dekat jenazah lebih baik kita baca Al-Fatihah, baik kita baca surat Nas, surat Falak, surat Ikhlas, baca ayat kursi, kan begitu. Nah, ternyata masuk dan bagus. Merubah itu juga sulit, Pak. Tadi terus, ya, naik lagi, besok lagi ditambahi baca Yasin misalnya gitu. Akhirnya ya terjadi bisa menghilangkan yang dulu main kartu dan lain sebagainya. Itu caranya memang begitu. Nah, tapi seterusnya memang harus kita jelaskan, ya. Kita petunjuknya bukan hanya Al-Fatihah, bukan hanya surat Nas, bukan surat Ikhlas itu, tapi petunjuknya itu 30 juz. Maka ya baiknya kita membaca juga semuanya biar tahu, ya, seperti kemarin, biar tahu petunjuk, kemudian ada keterangan, kemudian menjadi furqan dalam diri kita. Tapi kalau tidak dipelajari, tidak menjadi furqan. Kan pembeda tingkatan yang sudah berkelas itu sudah bisa membedakan. Ini ending dari orang yang berkontemplasi, bertafakur, ya, mengenal diri tadi dengan kesadaran, ya, itu di sinilah perintahnya, waksid fi masjika wa'dud min sautik, inna angkarol aswatil li sautil hamir, ya. Jadi waksid fi masjika wa'dud min sautik, inna angkarol aswatil la sautul hamir, ya, hamir. Bersajalah kamu dalam berjalan, dalam kita mobilitas kita ini, ya, dan rendahkan, ya, atau tahan suaramu. Sesungguhnya suara yang paling mungkar, bisik, mengganggu, yaitu ringkikan keledai. Nah, ini ayat ini juga keren Bapak Ibu sekalian. Kita dalam berjalan mobilitas, ya, baik itu berhubungan dengan muamalah, ya, silaturahim atau yang lain, itu berjalan dengan bersahaja, ya, berjalan dengan bersahaja. Sebab ada yang tidak bersahaja, Pak. Anak remaja, wong tuane sugih, jabat, pamer moge, pamer mobil miliaran, ya, di senggol sidik, nesu-nesu, misalnya gitu. Merendahkan yang lain, ya, sukanya tidak bersahaja, tapi akhlaknya buruk, sayangnya itu, ya. Akhirnya juga
masalah asmara atau apa, kena kasus ya. Tadi saya share di MTRS mungkin tentang generasi strawberry itu, kalau yang dibaca bisa ya, itu ya, mengamati sebuah fenomena anak pejabat yang kaya raya tapi tidak bermoral, hanya karena sesuatu asmara, cemburu, kemudian main hakim sendiri, ya, akhirnya terkuak lah situ. Maka kita harus bersahaja ya. Ini harus kita sampaikan anak-anak kita. Kamu harus bersahaja berjalan mobilitasmu itu, dan juga rendahkan suaramu, tidak usah bengak-bengok ya. Karena suara yang paling mungkar itu adalah berisik, ganggu, suara keledai. Bahkan di ayat lain surat Jumat itu kan ya, keledai itu kan kalau kita tidak ada kitab tadi, tidak bisa membaca, itu seperti keledai membawa kitab ya. Jadi kalau kitabnya di sini cuma bengak-bengok tapi tidak memahami gitu ya. Surat Jumat itu bisa dibaca ya, ayatnya saya lupa. Maka di sini seperti ini akhlak yang tinggi waktu sekolah ya. Anak-anak sekolah itu ya bersahaja saja ya, naik motor tidak usah ngebut ya. Ini yang akhir-akhir ini kan kejadian korban kalau di grafik itu kan anak-anak sekolah ya. Kemarin di Hulu ya, belum lama ini di Kaleman, Kepuh ya, muridnya Pak Parman ya, belum di Darjo dan sebagainya, korban-korban ya. Maka kita harus ya, istilahnya ngandani bocah itu harus Pak ya, dengan kasih sayang tapi sering itu loh, karena anak itu ya sering lupakan gitu ya. Terutama ibu-ibu yang punya anak remaja ya, sampai kelas 3, SMA kelas 1 itu. Tapi nanti kalau sudah SMA kelas 2 itu tidak nakal ya, sudah bersahaja, ini sampai insya Allah sampai berumah tangga menjadi baik ya. Tapi kalau yang rawan itu kan SMA kelas 3 sampai SMA kelas 2 ya, SMP kelas 3 sampai SMA kelas 2, 3 tahun itu rawan-rawannya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, lantas kalau kita sudah berjalan di atas program Wahyullah kita baca diri kita kontemplasi, merenung ya, meniti ke dalam diri ya. Maka apapun yang kita terima, baik dan buruk, itu harus kita terima dengan ikhlas. Jadi stabil, jiwanya itu mutmainah. Tidak kalau suka gembira sekali, tapi kalau susah menderita sekali, gulung koming dan sebagainya. Nah, ini ayat yang supaya jiwa stabil dalam surat Al-Hadid ayat 23. Likaila ta'syaw ala ma fatakum wala ta'rohu ya, tafrohu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Di sini disebutkan ya, agar kamu tidak berputus asa atas apa yang luput dari kamu. Kalau kita punya keinginan tapi kok luput ya, itu jangan putus asa. Tapi juga jangan pula berbangga diri atas apa yang telah diberikannya kepadamu. Kalau Allah sudah memberikan berkelimpahan itu ya, kita jangan berbangga diri, semua dari Allah. Allah tidak menyukai setiap orang yang menyombongkan diri, berbangga diri. Ini juga akhlak. Kalau anak-anak kita sudah paham ini ya, mungkin nanti jadi orang sukses juga tadi bersahaja seperti yang tadi, karena bisa membaca kitab dalam dirinya. Dicontohkan dalam Al-Quran itu kesombongan itu adalah Qarun ya, dalam surah Qasas ayat 76 ini. Sesungguhnya Qarun adalah kaumnya Musa, lalu dia menganiaya mereka. Kami beri dia perbendaharaan yang anak kuncinya jauh memberatkan orang yang kuat. Ketika kaumnya berkata padanya, janganlah gembira. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gembira atau tentang harta. Jadi Qarun itu orang yang sombong. Ini kan yang kerja saya sendiri, sampai kuncinya aja wong sing kuat kuwi nggawa ora kuat ya. Itu kan luar biasa ini. Sak sugi-sugi ya, sak kabupaten itu kuncinya mungkin tak gawa cek kuat.
Ini berarti ya dulu itu ya luar biasa mungkin. Dan ini memang ayat juga ayat metafora ya. Maka sejatinya maliyah aktivitas keapaan atas nama agama itu tidak diwarnai dengan nuansa berbangga diri apalagi arogansi. Jadi tadi ya bersahaja, ya, rendah hati, dan kita selalu damai, ya, insya Allah. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian malam ini yang bisa saya sampaikan, dan semoga kita bisa membaca kitab yang ada pada diri kita ini, kontemplasi dengan jiwa yang tenang, tadi bisa menyusahkan gelombang otak kita, ya, sehingga kita pas posisi di mana itu dianjurkan untuk kontemplasi atau merenung, ya, supaya apa? Supaya berpengaruh kepada jiwa dan raga. Maka salah satunya, ya, kalau kita mengerjakan sholat syariat, ya, 5 waktu ini kan latihan satu disiplin, yang kedua memang meredakan pikiran, ya, meredakan pikiran. Dari mulai subuh, ya, kita sudah aktivitas. Kalau orang yang tidak sholat subuh itu kan masih tidur, Pak. Tidur itu kan harusnya, kalau orang yang mau sholat itu sudah bersuci, toksin-toksin sudah hilang, ya, air kencing sudah hilang, air seni hilang, dan ganti yang baru mungkin. Tapi yang masih tidur sampai bangun jam 7-8 kan masih terserap. Jangka panjang tidak baik untuk kesehatan. Kita kerja nanti siang duhur, ya, gosakil linduluki syamsi, ya, waktu tergelincir matahari kita juga suruh refreshing lagi, kontemplasi, ya, merenung, terhubung dengan Allah waktu sholat itu. Kemudian nanti seterusnya, sehingga kita itu ada istilahnya refreshing pikiran atau otak, sehingga kita bisa posisi di mana. Jangan sampai kita gama terus, paneng terus, ya. Tapi kita harus ke sini, ke alfa, relax, ya, dan juga ke theta, santai. Kita zikir, ya, posisi alfa dan theta ini paling benak loh kita zikir. Tapi terhubung dengan Allah. Kalau tidak terhubung, zikirnya malah jadi ngantuk, jadi tidur. Nah masalahnya itu masuk ke delta. Saya sering melihat orang di masjid bar sholat tuh do zikir, kancane wis do mulih rono iki ningluk ini bae turu. Enten niku. Ya ora apa-apa, ya wong latihan jenenge wong sayah, ya kita maklum, ndak apa-apa, ya. Jangan jangan dielek-elek nanti, ya. Itu memang harus begitu kedudukan, ndak apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Insyaallah ini sebelum Ramadan masih berapa kali kita kajian, semoga diberi kesempatan. Yahdillahu linurihi mayasa, Allah menunjuki cahayanya semesta rohani pada siapa yang dikehendaki. Asminallahi wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.